Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Midian Anila. Saya dari kelas C20E dengan NIM 204070552040. Dan adapun tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan yang diampu langsung oleh Bapak Usman SPD MPD PhD. Materi yang pertama yaitu inovasi ketenagaan pendidikan. Pendidik adalah orang yang memberi ilmu kepada anak didik. Ada 12 macam jenis tugas pendidik. Yang pertama yaitu inspirator, yang kedua korektor, yang ketiga organisator, yang keempat informator, yang kelima motivator, yang keenam inisiator, yang ketujuh fasilitator, yang kedelapan pendidik, yang kesembilan demonstrator, yang kesepuluh pengelolaan kelas, yang ke-11 mediator, dan yang terakhir adalah evaluator. Tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 2 Ayat 5 adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun jenis tenaga kependidikan yaitu yang pertama tenaga fungsional, yang kedua tenaga struktural, yang ketiga tenaga teknis kependidikan. Nah, selanjutnya, tenaga pendidik memiliki peran yang sangat kompleks dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka bukan hanya bertugas sebagai pengajar, tetapi juga sebagai evaluasi dan pengembang kurikulum. Nah, adapun kompetensi dan tenaga kependidikan yaitu yang pertama, kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi kepribadian, dan yang ketiga adalah kompetensi profesional. Materi yang kedua yaitu inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Analisis manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan suatu pendekatan manajemen yang memberikan kesempatan kepada sekolah untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat setempat. Implementasi inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan ini yang meliputi yang pertama, manajemen kurikulum, yang kedua manajemen ketenaga pendidikan, yang ketiga manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan, yang kelima manajemen sarana dan prasarana, dan yang keenam adalah manajemen hubungan sekolah dan dengan masyarakat. Nah, inovasi dalam organisasi merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pada lembaga pendidikan. Adapun beberapa langkah praktis untuk mempertahankan kehidupan inovasi dalam suatu organisasi yaitu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, hilangkan rasa takut dalam berorganisasi. Yang kedua, jadikan inovasi sebagai bagian dari sistem penilaian kinerja setiap orang. Yang ketiga, dokumentasikan setiap proses inovasi. Yang keempat, berikan keluasan kepada setiap orang untuk dapat mengeksplorasi. Yang kelima, pastikan setiap orang dapat memahami strategi organisasi tersebut. Nah, terdapat dua macam keputusan inovasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu keputusan otoritas, dan yang kedua yaitu keputusan kolektif. Kita melangkah ke materi yang ketiga yaitu inovasi di bidang kurikulum. Inovasi kurikulum dan pembelajaran merupakan suatu ide, gagasan, atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Adapun tujuan inovasi pendidikan yaitu yang pertama, pembaruan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah pendidikan seperti kurang meratanya pelayanan pendidikan, dan yang kedua, inovasi pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis. Selanjutnya yaitu jenis inovasi dalam kurikulum. Ada 3 jenis inovasi dalam kurikulum, yaitu yang pertama pemberlakuan kurikulum 2013, yang kedua penyelenggaraan sekolah lanjutan pertama terbuka, dan yang ketiga adalah pengajaran melalui modul. Nah, kita melangkah ke materi yang keempat yaitu monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Monitoring adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan dari penerapan kebijakan. Evaluasi adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang hasil di mana informasi ini dibandingkan dengan sarana atau target yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu prinsip monitoring dan evaluasi program inovasi.
Selanjutnya yaitu prinsip monitoring dan evaluasi program inovasi. Ada beberapa prinsip monitoring dan evaluasi program inovasi ini. Yang pertama yaitu objektif dan profesional, yang kedua yaitu transparan, yang ketiga partisipatif, yang keempat yaitu akuntabel dan tepat waktu, yang kelima berkesinambungan, dan yang terakhir adalah berbasis indikator kerja. Poin yang selanjutnya yaitu objek monitoring dan evaluasi program inovasi. Yang pertama, proses pengelolaan. Ada 3 proses pengelolaannya, yaitu yang pertama, agenda settings, yang kedua, agenda penyesuaian, dan yang ketiga adalah keputusan menerima inovasi. Yang kedua adalah proses implementasi. Proses implementasi ini juga terbagi menjadi 3, yaitu redefinisi, yang kedua klarifikasi, dan yang ketiga adalah rutinitas. Yang ketiga adalah proses penutup, di mana hasilnya diabadikan dalam bentuk laporan. Selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi ini terbagi menjadi 2, yaitu implementasi internal dan implementasi eksternal. Implementasi internal ini dilakukan oleh sekolah sendiri, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan warga sekolah lainnya. Sedangkan implementasi eksternal dilakukan oleh pihak luar sekolah, misalnya pengawas, pendidikan, yang hasilnya dapat digunakan untuk reward sistem terhadap sekolah. Nah, itulah tadi pemaparan materi singkat dari saya tentang kebijakan dan inovasi pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.